Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis online ini. Terlebih lagi sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tentu saja setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan ini insya Allah akan dilipat gandakan sesuai kehendak Allah batasannya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita semua semangat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Ya, antum melakukan apa yang antum bisa dan itu semua insya Allah akan bernilai dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya inayah kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena namanya bulan Ramadan, ya bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi inayah kita atau perhatian kita terhadap Al-Quran kalau bisa itu lebih dilipat gandakan lagi, lebih ditingkatkan lagi dan dimaksimalkan lagi. Baik dari segi qiraatan, tilawatan, au hifdzan, au dirasatan, baik dari segi kita membaca tilawahnya itu diperbanyak, ataupun kita pelajari tafsirnya diperbanyak, ataupun kita menghafalnya itu lebih banyak. Dan juga semoga belajarnya kita di majelis ini yaitu mempelajari ilmu bahasa Arab, di mana bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Semoga termasuk dari bagian dari mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Kita masih dalam bab nawasikhul ibtida, yaitu cabang dari pembahasan mubtada dan khobar. Sebelum kita masuk ke materi baru, saya pengen murojaah sedikit terhadap materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita masih dalam bab nawasikhul ibtida, yaitu amil-amil yang menghapus fungsi mubtada atau menghapus hukum mubtada dan khobar, di mana mubtada khobar itu dia adalah hukumnya keduanya adalah marfu, mubtada marfu dan khobarnya juga marfu. Kemudian ada nawasikhul ibtida, di mana amil-amil tersebut akan menghapus hukum dari mubtada dan khobar yang keduanya itu harusnya marfu. Dan nawasikhul ibtida itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Kita masih di bagian yang pertama ini. Untuk bagian kelompok yang pertama ini kita telah selesai membahas bab kana wa akhwatuha. Jadi untuk kelompok yang pertama ini ada 3, kana wa akhwatuha, kemudian huruf al-musyabbahah bilaisa, dan af'alul muqarabah. Dan pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan bab kana wa akhwatuha. Insyaallah di kesempatan pagi yang berkah ini kita akan murojaah sedikit tentang bab kana wa akhwatuha, sebagai untuk ini aja supaya antum kita semua nggak lupa ataupun sekedar merefresh pelajaran kita. Baik. Sekarang kita refresh sedikit tentang bab kana wa akhwatuha. Pertama, dari segi pembagian kana dan saudari-saudarinya itu kita bisa bagi menjadi 3 sebagaimana di kitab kemarin, yaitu yang pertama kelompok yang beramal berfungsi tanpa ada syarat ataupun ketentuan yang mengikat. Jadi bebas. Ya. Di sini ada 8 fi'il yang termasuk kelompok pertama ini. Pertama ada kana, kemudian amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, dan laisa. Kemudian dari segi makna, kana itu bisa bermakna lil madi. Kana bermakna lil madi, artinya menunjukkan waktu yang lampau. Baik dia ma'al inqito, artinya semata-mata menunjukkan waktu lampau. Contohnya misalkan kana Zaidun maridon, dulu Zaid sakit. Jadi menunjukkan waktu yang lampau tapi sekarang sudah tidak sakit lagi. Misalkan seperti itu. Bisa juga kana
lil madi tapi bermakna ad-dawam. Madi masa lalu tapi dawam terus menerus dan berlangsung sampai sekarang. Contohnya misalkan wa kana Allahu ghafuran rahima misalkan. Maka Allah adalah zat yang sejak dulu itu ghafuran, maha pengampun, dan rahiman, dan maha pengasih. Sejak dulu hingga saat ini, sejak zaman azali dan seterusnya tanpa ila ghairi nihaya, tanpa ada ujungnya. Sejak dulu dan terus menerus. Maka ini diantara makna kana. Kemudian yang kedua adalah amsi. Amsa. Amsa berarti ini li thubutil khabar lismiha fil masa. Itu semata-mata menunjukkan peristiwa di waktu sore. Kemudian asbaha menunjukkan peristiwa di waktu subuh. Kemudian adha menunjukkan peristiwa di waktu duha. Kemudian dhalla menunjukkan peristiwa di waktu an-nahar, yaitu waktu siang. Dan bata menunjukkan peristiwa di waktu malam. Baik, khusus untuk 8 fiil ini, kana sampai bata, selain dari makna yang telah disebutkan, mereka ini bisa bermakna soro. Ke-8 fiil ini, kotakunu hadhil af'alu bimakna soro idza wujidatil qarinah. Terkadang 8 fiil tersebut ke-8 1 2 3 4 5 6. Ke-6 fiil tersebut dari kana sampai bata itu bisa bermakna soro jika ada qarinahnya. Seperti firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, fa asbahtum, asbaha di sini bukan bermakna pagi hari, maka di pagi hari kalian bersaudara. Berarti kalau di siang sama sore gimana? Apakah bermusuhan? Maka di sini jawabannya tidak. Asbaha bukan bermakna pada waktu subuh, tetapi bermakna soro karena ada qarinahnya. Nah, ini adalah karena sampai bata. Kemudian dua yang tersisa dari kelompok yang pertama, kelompok yang tanpa syarat, yaitu soro, di mana dia maknanya adalah tahawul. Tahawul artinya berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Soro biasa kita artikan berubah. Dan laisa ini maknanya linafi. Nah, ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah mayak malu bisyarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a, yaitu kelompok kedua berfungsi atau beramal dengan syarat didahului nafi, nahi ataupun doa. Doa di sini maksudnya adalah permintaan. Dan keempat ada 4 anggotanya, yaitu zala, fatiha, bariha, dan infaka. Nah, ini keempat fiil ini wajib didahului oleh nafi, nahi ataupun doa. Yaitu misalkan mazala, mafatiha, mabariha, manfaka. Nah, sedangkan dari segi makna dia adalah mulazamatul khobar lismihi alamat taqtadihi al-hal. Artinya mulazamah artinya terus menerus mengiringi. Jadi bermakna istimror. Atau terus menerus. Khobar itu bersama dengan isimnya. Terus menerus khobar itu tetap bersama isimnya sesuai dengan al-hal, sesuai dengan keadaan. Nah, itu adalah kelompok yang kedua. Kemudian kelompok kana dan saudari-saudarinya yang ketiga, mayak malu bisyarti, yaitu yang beramal dengan syarat harus didahului ma masdariyah dzarfiyah. Dan ini cuma ada satu anggotanya, yaitu dama. Maka dia harus didahului oleh ma, yaitu madama. Dan maknanya adalah listimroril khobar, menunjukkan khobar itu terus-menerus melekat pada isimnya, pada isim madama sesuai dengan jangka waktunya. Karena kan madama itu biasa kita artikan selama. Misalkan kemarin di ayat madum tu hayyan, selama aku hidup. Maka selama aku hidup, ini khobarnya akan terus-menerus mengiringi isimnya. Itulah yang dimaksud dengan atau itulah makna dari madam. Nah, itu adalah pembagian dari kana dan saudari-saudarinya. Ada 3 kelompok, sudah kita sebutkan pembagiannya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan kana dan saudari-saudarinya, pertama, dia itu
boleh yaju takdimu khobarihinna ala ismihinna. Boleh kita mendahulukan khobar kana ataupun saudari-saudarinya sebelum isimnya. Kemudian yang kedua, yajuzu takdimu khobarihinna alaihinna wa ala ismihinna ma'an. Kita boleh mendahulukan khobar dari kana ataupun saudari-saudarinya sebelum kana ataupun isminya ataupun isimnya. Jadi khobarnya ini disebutkan dahulu, baru kana atau saudari-saudarinya, baru isimnya. Illa, kecuali pada dua fi'il, yaitu laisa dan dama. Kalau laisa sama dama, paling mentok hanya boleh mendahulukan khobar sebelum isimnya. Tapi dia tidak boleh mendahului laisa ataupun madama itu sendiri. Nah, kemudian hukum yang ketiga, litasarifi hadhil af'al. Nah, tasrifan dari fi'il-fi'il ini, baik itu berupa fi'il mudhari, amar ataupun masdar ataupun isim fa'il, malil madi minal amal. Ini juga bisa beramal sebagaimana fi'il madinya. Nah, berkaitan dengan hal ini, sebetulnya kana dan saudari-saudarinya itu ada pembagian yang lain. Yaitu dia, kalau kita tinjau dari segi punya tasrif atau tidak, kana dan saudari-saudarinya terbagi menjadi dua. Ada yang mutasarrif, artinya punya tasrif, berarti punya fi'il mudhari, punya fi'il amar, dan punya masdar dan isim fa'il. Dan juga ada yang ghairu mutasarrif. Nah, ghairu mutasarrif berarti nggak bisa ditasrif, dia hanya punya bentuk fi'il madi saja. Mutasarrif sendiri itu ada dua, yaitu yang tam dan yang naqis. Nah, yang tam, dia itu tasrifnya lengkap. Nah, tam itu tasrifnya lengkap, sedangkan naqis tasrifnya itu tidak lengkap atau kurang. Nah, tasrif yang tam bagaimana dan apa saja, yaitu tasrif yang tam adalah fi'il tersebut punya fi'il madi, punya fi'il mudhari, punya fi'il amar, punya masdar, dan punya isim fa'il. Nah, punya ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Punya kelima hal ini. Nah, apa saja kana dan saudari-saudarinya yang memiliki, yang tergolong mutasarrif yang tam? Ini ada 7. Ada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, dan soro. Maka ketujuh fi'il ini dia mutasarrifnya itu tam. Dia punya fi'il madi, mudhari, amar, masdar, dan isim fa'il. Dan keseluruhan dari masing-masing tasrif ini, madi, mudhari, amar, sampai isim fa'il, itu bisa beramal sebagaimana amalan fi'il madinya. Bisa memarfukan mubtada dan menjadi isimnya, serta memasukkan khobar sehingga menjadi khobarnya. Nah, itu mutasarrif yang tam. Sedangkan kalau yang naqis, dia cuma punya fi'il madi dan mudhari saja. Dan anggotanya ada 4, zala, fatiha, dan fatiha, bariha, dan infaka. Nah, keempat, isim fi'il ini itu punya mutasarrif yang naqis, punya tasrif yang naqis, karena dia cuma punya madi dan mudhari saja. Nggak ada masdar, nggak ada amar, dan seterusnya. Tetapi mudharinya pun juga bisa beramal sebagaimana amalan fi'il madinya. Nah, itu yang mutasarrif. Kemudian yang ghairu mutasarrif, artinya dia cuma punya fi'il madi saja. Ataupun fi'il yang ghairu mutasarrif disebut juga dengan fi'il jamid. Fi'il jamid. Kalau di ilmu sorof. Dan ini ada dua, yaitu laisa dan dama. Jadi laisa sama dama cuma punya fi'il madi saja. Nggak ada bentuk mudhari'nya. Nah, kemudian hukum kana sama akhwatuha yang keempat adalah tusta'malu hadhil af'al tamatan mustaghniyatan anil khabar. Fi'il-fi'il ini bisa digunakan dalam bentuk fi'il yang sejati, tamah, fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna atau fi'il yang normal adalah fi'il yang butuh fa'il. Tidak butuh kepada khobar. Tidak butuh kepada isim dan khobar, tetapi butuhnya adalah fa'il. Nah, maka fi'il yang tam ini fahiya fi'lun lazimun ma'a fa'ilihi. Jika digunakan dalam bentuk fi'il yang tam, fi'il yang sejati, maka fi'il kana dan saudari-saudarinya itu tergolong fi'il yang lazim, artinya nggak butuh objek, bukan muta'addi,
ma'a fa'ilihi, bersama dengan fa'ilnya. Jadi bukan fi'il muta'addi, tapi fi'il lazim. Baik. Berkaitan dengan hal ini, maka kana dan saudari-saudarinya itu ditinjau dari apakah dia butuh fa'il atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Ada yang tam, ada yang nakis. Yang tam berarti apa? Fi'il yang sejati. Dia memerankan fi'il yang sejati. Mata taju ilal fa'il. Maka dia membutuhkan fa'il. Dan kalau dia membutuhkan fa'il, maka maknanya bagaimana? Kalau kita tinjau dari segi makna, kalau dia fi'ilnya tam atau sempurna, maka kana ini bermakna bisa jadi hasola atau hadata atau sejenisnya. Artinya apa? Hasola itu ada ataupun terjadi. Contohnya misalkan idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Nah, fayakunu di sana adalah kana yang tam, maka di situ artinya adalah hasola atau hadata. Maka jika Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun, jadilah fayakunu, yaitu fayahsulu atau fayahdusu. Maka terjadilah hasola atau hadata maknanya. Nah, kemudian kalau amsa maknanya adalah ad-dukhul fil masa, memasuki waktu sore. Asbaha maknanya adalah ad-dukhul fis subhi, memasuki waktu subuh. Adha maknanya adalah ad-dukhul fid duha, memasuki waktu duha atau berada di waktu duha. Dhalla di sini maknanya adalah dama wastamaro, yaitu terus-menerus. Kemudian bata maknanya adalah memasuki waktu malam atau berada di waktu malam. Kemudian soro maknanya adalah intaqala, yaitu berpindah. Kemudian bariha maknanya adalah zahaba, yaitu pergi. Kemudian infaka maknanya adalah infasola, yaitu terpisah. Dan dama maknanya adalah bakia. Nah, ini semua apabila fi'il tersebut terhitung sebagai fi'il yang tamah atau fi'il yang sejati, yang membutuhkan fa'il, tidak butuh kepada isim dan khabar. Sedangkan kalau yang nakis berarti dia adalah membutuhkan isim dan khabar, dan ini nilai yang kita bahas dalam bab kana wa akhwatuha, yaitu kana wa akhwatuha yang nakis, yang membutuhkan isim dan khabarnya. Nah, kemudian khosais kana. Nah, kana itu terhitung dia adalah istilahnya apa ya? Inti dari bab atau role model pada bab kana wa akhwatuha. Jadi dia adalah patokannya istilahnya. Sedangkan akhwatnya, saudari-saudarinya itu ngikut kepada kana. Makanya kana itu memiliki beberapa khosais atau keistimewaan yang tidak dimiliki saudari-saudarinya. Di antaranya tajuzu ziyadatuha, dia boleh statusnya hanya sebagai ziyadah saja, dengan syarat dalam bentuk lafaz fi'il madi dan juga terletak fi hasyul kalam. Kemudian yang kedua, keistimewaan kana kita jaza hadfuha ma'asmiha wa ibqa'i khobariha. Kita boleh menghapus kana sekaligus isimnya dan hanya menyebutkan khobarnya semata. Kemudian yang ketiga adalah jaza hadfu nuni mudhari'iha al-majzum. Kita boleh menghapus nun dari kana yang dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu yakunu. Tapi dalam i'rab jazm yakun, misalkan yakun, maka nunnya boleh kita hapus menjadi yaku dalam rangka meringankan. Istighfafan, itu dalam rangka meringankan. Nah, itu adalah pembahasan tentang kana dan saudari-saudarinya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ada yang mau ditanyakan dulu tentang kana ataupun saudari-saudarinya? Insya Allah jelas ya. Nah, balik lagi kita ke kerangka utama pada bab nawasihul ibtida. Jadi ini adalah kana dan saudari-saudarinya telah kita bahas. Sekarang kita akan membahas al-huruf al-musyabbaha bi laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Masih dalam kerangka mayarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Yaitu amil-amil yang
memarfu'kan mubtada dan memasukkan khobar, yaitu sekarang yang kedua adalah huruf al-musyabbaha bi laisa. Nah, kita kembali ke kitab. Silakan kitabnya dibuka, al-hurufu al-musyabbahatu bi laisa. Lihat qala al-musannifu rahimahullahu taala al-huruful musyabbahatu bi laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Faslun wa amal huruful musyabbahatu bi laisa fa arba'atun. Pasal, adapun huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4. Pertama adalah ma, kemudian yang kedua la, yang ketiga in, dan yang keempat adalah lata. Maka ada 4 huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya keempat hal tersebut statusnya adalah huruf, bukan isim dan bukan fiil. Maka ma, la, in, sama lata yang musyabbah bi laisa kesemuanya adalah huruf. Nah, sebelum kita masuk ke perinciannya, Ana ingin jelaskan sisi keserupaan dia atau kenapa dia diserupakan dengan laisa. Balik lagi share screen. Silakan teman-teman lihat di layar. Jadi al-huruf al-musyabbah bi laisa, kenapa huruf ini diserupakan dengan laisa? Apa sisi kesamaannya? Nah, dijelaskan oleh para ulama nahwu, wajhul musyabbah bi laisa. Sisi keserupaan dengan laisa. Ada 3 secara umum. Ada 3 sisi keserupaan dengan laisa secara umum. Yang pertama adalah fin nafi. Secara makna, keempat huruf ini itu serupa dengan laisa, yaitu sama-sama menafikan khobar dari isimnya. Sama-sama menafikan khobar dari mubtada, persis seperti laisa. Kemudian yang kedua fil jumud. Jumud itu artinya apa? Kaku, ya kan? Tidak bisa berubah karena laisa adalah fiil yang jamid. Tadi kita bahas bahwasannya laisa tergolong saudari-saudari kana yang goiru mutasarrif bersama dengan dama. Oleh karena itu, karena huruf juga dia jumud, jamid, sama-sama tidak bisa berubah, maka ada keserupaan antara laisa dengan keempat huruf tersebut. Dari segi sama-sama hanya punya satu bentuk saja, tidak bisa ditasrif. Kemudian keserupaan yang ketiga adalah fit dukhuli ilal jumlatil ismiyah. Laisa dan juga keempat huruf yang diserupakan dengannya itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah saja. Hanya masuk kepada jumlah ismiyah saja. Nah, ini adalah 3 keserupaan secara umum. Nah, ada satu keserupaan lainnya, tapi ini khossatun lima an-nafiyah, khusus untuk salah satu huruf yang diserupakan dengan laisa, yaitu ma an-nafiyah. Sisinya apa keserupaannya? Yaitu ziyadatul ba'i fi khobariha. Boleh menambahkan huruf ba pada khobarnya. Boleh menambahkan huruf jar ba pada khobarnya. Oleh karena itulah, kalau kita lihat dari 4 huruf tersebut, ma, la, in, sama lata, yang paling mirip dengan laisa, kira-kira huruf apa? Huruf apa yang paling mirip dengan laisa? Huruf jarnya Kak Ustaz. Huruf yang paling mirip dengan laisa dari 4 tersebut? Ma, Ustaz. Nah, ahsanta. Kenapa ma? Karena menafikan. Semuanya juga menafikan. Kira-kira apa? Belum tahu alasannya, Ustaz. Tinggal di logika saja. Yang lain punya 3, sedangkan ma punya 4 sisi keserupaan. Nah, jadi yang paling mirip dengan laisa adalah ma, an-nafiyah. Karena yang lain cuma punya 3 sisi keserupaan, sedangkan ma punya 4 sisi keserupaan atau kemiripan dengan laisa. Kan logikanya seperti itu ya. Jadi dia lebih banyak sisi miripnya dengan laisa. Sehingga nanti akan kita dapati kalau ma an-nafiyah itulah yang paling sering digunakan. Maksudnya paling sering dijumpai dalam kalimat, terutama di dalam Al-Quranul Karim. Dibandingkan 3 huruf lainnya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Sekarang sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk dan menjelaskan satu persatu hurufnya. Insya Allah jelas ya.
Kita kembali ke kitab. Silakan dilanjutkan, masuk ke ma al-musyabbaha bi laisa. Kita lihat tentang huruf yang pertama, yaitu ma al-musyabbahatu bi laisa. Qala al-musannifu rahimahullah, fa amma ma fata'malu amala laisa 'indal hijaziyina bi syarti. Adapun ma maka dia fata'mal, dia berfungsi selayaknya atau mengamalkan fungsi dari laisa indal hijaziyin. Menurut penduduk Hijaz. Menurut penduduk Hijaz. Oleh karena itu ma ini juga dinamakan ma an-nafiyah al-hijaziyah. Ma an-nafiyah al-hijaziyah. Artinya hijaziyah itu maknya ini ma punya orang Hijaz. Maknya punya orang Hijaz, karena hanya orang Hijaz yang memfungsikan ma sebagaimana laisa. Nah, bisyarti. Nah, tapi ada syaratnya supaya ma ini dia beramal seperti amalannya laisa, memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Yang pertama adalah an la taqtarina bi'in. Dia tidak boleh diikuti oleh in. Ma ini tidak boleh diikuti oleh in. Nah, kalau diikuti oleh in, maka akan batal amalannya. Dia tidak akan memansubkan khobarnya. Nanti ada contohnya insya Allah. Nah, karena apa? Karena laisa, kan kita jadi patokannya adalah laisa. Semuanya diserupakan kepada laisa. Nah, laisa itu sendiri dia tidak dijumpai penggunaannya dengan in. Tidak ada in setelah laisa. Oleh karena itu, jika ada in setelah ma, maka ma-nya itu jadi tidak mirip dengan laisa. Karena laisa itu tidak ada in-nya, tidak dijumpai in setelah laisa. Nah, kalau ada in setelah ma, maka ma-nya jadi tidak mirip sama laisa. Karena nggak mirip, jadi tidak memiliki fungsi sebagaimana fungsi laisa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an la yaqtarina khobaruha bi illah. Nah, khobar dari ma nafiyah ini tidak boleh diikuti oleh illa. Tidak boleh diikuti oleh illa. Nah, kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwasanya ma serupa dengan laisa dari 4 sisi. Salah satunya adalah fin nafi, ya kan? Salah satunya dari segi makna sama-sama menafikan. Nah, ma itu sendiri kan menafikan. Tapi kalau ada illa pada khobarnya, maka illa kan itu hasr, pembatasan. Nah, kalau nafi ketemu hasr, itu sama dengan itsbat, sama dengan penetapan, bukan penafian. Contohnya yang sering kita jumpai, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, la-nya la nafiyah. Setelah illa, itu adalah itsbat bahwasanya Rabb yang berhak diibadahi adalah lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga la ilaha illallah itu mengandung nafyu dan itsbat. Ya kan? Mengandung nafyu dan itsbat. Oleh karena itu, ketika ada ilah pada khobar ma, maka nanti akan jadinya itsbat, tidak jadi nafi. Sehingga sisi keserupaan dengan laisa itu menjadi hilang. Harusnya sama-sama untuk nafi. Nah, ini adalah syarat yang kedua, khobarnya tidak boleh ada ilah, tidak boleh diikuti ilah. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah wa an la yataqaddama khabaruha 'ala ismiha. Nah, khobarnya itu tidak boleh mendahului isimnya. Khobar ma tidak boleh mendahului isim ma. Karena dia adalah ma ini, dia itu amalannya itu lemah, pengaruhnya lemah kepada jumlah ismiyah. Sehingga jika ada karena dia cabang dari laisa istilahnya, cabang dari laisa. Kalau laisa itu kuat, maka ma itu lemah. Dia hanya mirip dengan laisa tapi bukan golongannya laisa. Karena dia amalannya lemah, sehingga jika terjadi perubahan urutan, dia tidak akan mampu beramal sebagaimana amalannya laisa. Terlebih lagi kalau khobarnya didahulukan, maka khobarnya seharusnya kan mansub. Nah, ma ini tidak akan sanggup memansubkan
kata setelahnya, karena dia itu amil yang tergolong lemah. Dia hanya mirip dengan laisa. Sehingga tidak boleh khobarnya itu mendahului isimnya. Ya, itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, wa an la yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Nah, tidak boleh makmul dari khobarnya itu mendahului isimnya. Nah, ini bukan khobarnya, tapi makmul dari khobarnya. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaron wa majruron. Kecuali kalau makmulnya itu berupa dzaraf ataupun jar majrur, maka dia boleh mendahului isimnya dan ma ini tetap berfungsi dan beramal sebagaimana amalannya laisa. Nah, jadi ada 4 syaratnya untuk supaya ma itu bisa berfungsi sebagaimana laisa. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh prakteknya apabila ma itu memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita lihat fal mustawfiyatu li syuruti nahwu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh ma yang mustawfiyah li syurut, yang memenuhi syarat-syarat, keempat syarat di atas. Nahwu contohnya adalah ma zaidun zahiban. Ma zaidun zahiban, yaitu artinya laisa zaidun zahiban. Zaid itu tidak pergi. Maka ma zaidun zahiban memenuhi keempat syarat di atas. Kemudian contoh dari Al-Quran bagaimana? Wa qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala di surat Yusuf, ma hadza basyaron. Bagaimana perkataan para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ma hadza basyaron. Nah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Karena saking tampannya. Nah, untuk perhatikan basyaron. Di sana basyaron itu dibaca mansub. Basyaronnya dibaca mansub. Nah, maka ma-nya ini dia beramal sebagaimana amalannya laisa. Sehingga hadza adalah isim ma an-nafiyah, sedangkan basyaron adalah khobar ma an-nafiyah mansub dengan tanda fathah. Fathatun wahiratun fi akhiriha atau fi akhirihi. Nah, jelas sampai sini? Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua di surat Al-Mujadalah. Allah berfirman, ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Nah, perhatikan kata ummahatihim. Ummahati di sana isim mufrad, musanna atau jamak? Mufrad, musanna atau jamak? Ummahati Jamak. Jamak apa? Taksir apa salim? Jamak. Salim. Salim apa namanya? Yang lengkap? Jamak mudzakkar salim. Muzakkar atau muannas? Jamak muannas salim. Muannas salim. Asan. Antum udah sahur kan tadi? Ya, ummahat, ya jelas ibu-ibu berarti jamak muannas salim. Asanta. Nah, ummahati kalau dia dibaca kasroh, berarti i'rabnya dia adalah kemungkinan antara mansub sama majrur, ya kan? Nah, karena tidak ada huruf jar, maka tidak mungkin dia menempati i'rab majrur. Sisanya hanya mansub. Oleh karena itu, ummahatihim dia itu mansub. Kenapa mansub? Karena ada ma an-nafiyah al-hijaziyah. Ada ma an-nafiyah al-hijaziyah. Jadi ma nafiyah hijaziyah, kemudian hunna adalah domir munfasil fi mahali raf'in ismuha, dan ummahati khobaru ma an-nafiyah mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, jelas untuk contoh yang pertama ini, 2 ayat dari Al-Quran ini. Nah, yaitu adalah diantara contoh penggunaan ma an-nafiyah di dalam Al-Quran. Dan Ibnu Hisham rahimahullah menyebutkan untuk penggunaan ma yang sharih, yang jelas-jelas kelihatan, ma nafiyah yang beramal dengan amalan laisa, itu hanya ada di 2 ayat tersebut yang jelas-jelas kelihatan. Nah,
Ini adalah contoh yang memenuhi syarat. Dia memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Nah, kemudian penulis mengatakan fa in iqtaronat bi in batala amaluha. Kalau dia diikuti dengan in, nah, innya ini in apa? Yang kita tahu in itu apa? Syamsul. In itu yang kita tahu tuh untuk apa biasanya? Jika dia bersambung dengan fi'il mudhari', berarti innya itu in apa? Suara antum nggak kedengeran nih, Syamsul. Untuk menasab, Ustaz. Menasab atau menjazam? In yang bersambung dengan mudhari'. Alat penasab. Alat penasab. Setuju Abu Akila? Di alat penasab? Penjazam, Ustaz. Yang lebih tepat adalah penjazam. Kalau yang penasab itu an, bukan in. Beda. Oh, nah, Ustaz. Beda harokat. Nah, syukron. Jadi ini in yang kita kenal kan biasanya in syartiyah al-jazimah. Tapi in di sini bukan in yang kita kenal tersebut. Tetapi dia adalah in zaidah. In zaidah yang kafah. Kafah itu artinya menahan fungsi dari maknafiyah. Yang seharusnya dia memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Tapi kalau bersambung dengan in, maka in zaidah ini, maka dia akan kafah, menahan fungsi dari ma tersebut sehingga khobarnya tetap dibaca marfu, dan batal amalannya atau batal fungsinya. Contohnya bagaimana? Contohnya ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun. Nah, maka setelah ma ada in zaidah. Tapi dia kafah, menahan fungsi dari ma, sehingga qaimun khobarnya itu tetap dibaca marfu sebagai khobar dan tidak dibaca mansub. Nah, I'rabnya, Ustaz. nah, i'rabnya ma berarti karena dia sudah batal amalannya, maka kita katakan dia manafiyah, menafikan saja. Sedangkan in dia adalah zaidah. Huruf keduanya adalah huruf. Sedangkan zaidun berarti apa? Mubtada, bukan isim dari ma, karena amalannya sudah batal. Sedangkan qaimun adalah khobar dari mubtada. Jadi mubtada khobar biasa. Wallahu a'lam. Kemudian ini nih contoh yang tidak memenuhi syarat yang pertama. Wakadzalika, penulis mengatakan wakadzalika, nah demikian juga iniktarona khobaruha bi illa, kalau khobar dari ma-nya ini diikuti oleh illa, maka fabatola amaluhu, maka batal juga fungsi dari ma tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, di sini Muhammad dia adalah isim dari mubtada. Kemudian khobarnya adalah rasulun. Sedangkan maknya adalah mak nafiyah. Nah, tetapi karena khobarnya itu diikuti oleh illa, maka kehadiran illa ini membatalkan fungsi dari menggugurkan fungsi dari ma, sehingga dia tidak akan memansubkan khobarnya. Dan rasul dia tetap dibaca marfu sebagai khobar mubtada. Maka maknanya adalah wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad tidak lain merupakan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul utusan Allah. Sehingga ini merupakan justru penetapan, bukan penafian. Harusnya kan ma itu menafikan selayaknya sebagaimana laisa, ya kan? Tapi karena ada ilah justru jadi penetapan. Tidak lain Muhammad adalah seorang rasul. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Nah, kita lihat syarat selanjutnya, contoh selanjutnya. Wa kadzalika in taqaddama khabaruha 'ala ismiha. Nah, penulis mengatakan Al-Hattab rahimahullah, demikian juga kalau khobar dari nafiyah ini itu mendahului isim dari manafiyah, maka akan fabatola amaluha, maka fungsinya akan gugur dan batal. Contohnya adalah maqo imun zaidun.
ma qaimun Zaidun. Zaid tidak berdiri. Nah, hanya saja di sini qaim itu khobarnya muqaddam. Zaidun mubtadanya muakhkhar. Nah, karena khobarnya muqaddam, maka ma ini dia tidak sanggup memansubkan khobarnya. Secara tidak sanggup memansubkan khobarnya karena dia amil yang tergolong lemah. Nah, sehingga batalah amalannya. Dan dia semata-mata untuk nafi saja. Sehingga i'rabnya qaimun khobarun muqaddamun marfu'un dan Zaidun mubtada'un muakhkharun marfu'un. Nah, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Baik. Gampang ya. Nah, kemudian penulis katakan taqaddama ma'mulul khabari wa laisa dzarfan. Atau ma'mul khabarnya itu mendahului isimnya, sedangkan makmulnya ini laisa dzarfan. Makmulnya ini bukan berupa dzaraf ataupun jar majrur. Nah, makmul sudah pernah kita jelaskan, dia adalah yang diberikan lawan dari amil. Kalau amil itu kan yang menyebabkan i'rab, penyebabnya. Kalau makmul adalah objeknya. Nah, contohnya adalah ma maka Zaidun akilun. Ma maka Zaidun akilun. Nah, ma di sini nafiyah. Kemudian ada kata maka. Nah, maka dibaca mansub. Kenapa dia dibaca mansub? Karena dia adalah makmul dari, kira-kira makmul dari apa? Dari akil, yang jelas ya kan? Akil itu isim fa'il dari akala. Akil isim fa'il dari akala. Nah, maka Zaidun akilun. Zaid itu tidak memakan makananmu. Kalau secara harfiah artinya seperti itu. Maka Zaidun akilun. Zaid itu tidak memakan makananmu. Maka di situ Zaid adalah mubtada'nya. Kemudian akilun adalah khabarnya. Zaidun akilun. Nah, maka itu adalah makmul dari akil. Apa yang dimakan oleh Zaid yaitu maka. Sehingga maka dia mansub karena dia sebagai maf'ul bi dari akilun, di mana akilun isim fa'il di sini ya'malu amala fi'lihi. Isim fa'il di sini beramal atau berfungsi dengan fungsi fi'ilnya, sebagaimana fi'ilnya. Nah, jadi akil adalah amil, maka adalah makmulnya. Nah, makmulnya di sini mendahului mubtada dan khobar, yaitu Zaidun. Dan makmulnya di sini bukan dzaraf ataupun jar majrur. Sehingga kehadiran atau mendahulinya makmul ini mubtadanya itu membatalkan atau menggugurkan fungsi dari ma an-nafiyah al-hijaziyah. Sehingga akilun tetap dibaca marfu sebagai khobar dari mubtada. Akil tetap dibaca marfu sebagai khobar dari mubtada. Nah, sampai sini jelas. Kalau seandainya maka Zaidun akilun itu sesuai urutan, maka kalimatnya seharusnya menjadi seperti ini. Ma Zaidun akilan maka. Ma Zaidun akilan maka. Di mana Zaidun isim ma nafiyah, kemudian akilan adalah khobar dari ma an-nafiyah, dia dibaca mansub karena ma-nya ini jadi berfungsi. Karena ma-nya itu berfungsi atau beramal dengan amalan laisa. Dan maka dibaca mansub sebagai maf'ul bi dari akilan. Nah, itu kalau sesuai dengan urutan yang semestinya. Jadi ma-nya bisa berfungsi asalkan sesuai urutan. Nah, itu kalau makmul dari khobarnya itu bukan berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, bagaimana kalau berupa dzaraf dan jar majrur? Maka di sini penulis sampaikan fa in kana dzarfan, kalau makmul dari khobarnya itu berupa dzaraf atau bisa juga jar majrur, nanti disebutkan contohnya nahwu ma indaka Zaidun jalisan au jaron wa majruron, atau makmul khobarnya berupa jar majrur nahwu contohnya ma fid dari Zaidun jalisan lam yabtul amaluha.
maka fungsi ma an-nafiyah itu tidak batal atau tidak gugur. Dia tetap berfungsi sebagaimana semestinya, seperti fungsinya laisa. Nah, itu kalau makmulnya berupa dzaraf atau jar majrur. Maka kita lihat contohnya tadi, na indaka Zaidun jalisan. Nah, maka Zaidun indaka dia adalah dzaraf, ya kan? Dzaraf itu selalu punya ta'alluq. Sama seperti jar majrur. Itu punya ta'alluq, punya keterkaitan dengan sesuatu. Indaka ini ya ta'alluq atau terkait dengan apa? Dengan jalisan, terkait dengan jalisan. Zaid duduk di sisimu. Zaid duduk di sisimu. Nah, indaka ini adalah kata keterangan untuk jalisan. Sehingga indaka adalah makmul dari jalisan. Indaka adalah makmul dari jalisan. Zaid duduk di sisimu. Nah, maka Zaidun adalah ismu ma an-nafiyah marfu'un, sedangkan jalisan khobaruha mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian contoh yang kedua, mafid dari Zaidun jalisan. Zaid tidak duduk di dalam rumah. Zaid tidak duduk di dalam rumah. Nah, maka di sini fiddari adalah jar majrur dan dia ya ta'allaq atau memiliki ta'alluq atau memberikan keterangan kepada jalisan. Ya kan? Duduk di dalam rumah. Maka fiddari adalah makmul dari jalisan. Nah, karena makmulnya berupa jar majrur, maka ma-nya tetap berfungsi, sehingga Zaidun adalah ismu ma marfu'un dan jalisan adalah khobaru ma mansubun. Dan fiddari tadi jar majrur muta'alliqun bi jalisan. Tanya Ustaz, Ya, tafadhol. makmul ini berarti bisa berupa 3 Ustaz ya? Apa aja tuh 3? Yang pertama ini tadi apa? Yang to'a makain Ustaz, bisa jadi maf'ul bih. Yang terus jar majrur sama dzaraf Ustaz. Atau banyak? Ya, maksud. Sebetulnya ketiga tersebut itu bagian dari makmul. Tapi makmul tidak hanya 3. Begitu Abu Akila. Karena makmul itu adalah objek dari amil, objek dari amil. Contohnya misalkan ana share screen ya untuk menjelaskan amil dan makmul lebih jelas. Di sini misalkan minal baiti ada jar dan majrur. Nah, huruf jar itu disebut amil, al baiti disebut makmul. Amil yang menyebabkan kata setelahnya itu menempati i'rab tertentu. Nah, ini contoh amil dan makmul berupa jar majrur. Nah, sedangkan misalkan kita tambahkan kata zahaba minal baiti. Zaidun zahaba minal baiti, atau gini aja sekalian, zahaba Zaidun minal baiti. Zahaba Zaidun minal baiti. Nah, zahaba adalah fi'il madi, ya kan, fi'il madi maklum. Zaidun dia adalah fa'il marfu. Nah, pertanyaannya, kenapa Zaid dibaca marfu? Karena dia adalah fa'il dari fa'il dari zahaba, ya kan? Nah, sehingga dia marfu karena kehadiran fi'il yang maklum tersebut. Dan bisa kita katakan Zaid adalah makmul dari zahaba. Zahaba adalah fa'il dan dia amil, dan Zaidun adalah makmul. Zahaba adalah fi'il yang dia sekaligus fa'il karena menyebabkan Zaid itu menempati i'rab marfu setelahnya. Maka Zaidun adalah makmul. Nah, kemudian di sini ada jar majrur. Tadi sudah kita jelaskan al-bait adalah makmul dari min, yaitu huruf jar. Sedangkan jar majrur ini dia adalah makmul dari zahaba. Dia adalah makmul dari zahaba karena saling berkaitan. Karena dia muta'alik kepada zahaba. Dia berkaitan atau memberikan keterangan untuk zahaba. Zaid pergi dari mana? Yaitu pergi dari rumah, misalkan seperti itu.
Nah, begitu Abu Wakil kira-kira penjelasan dari amil dan ma'mul. Dia sebetulnya luas gitu untuk banyak posisi i'rab. Sedangkan yang disebutkan tadi to'a maka kemudian dzaraf dan jar majrur adalah bagian dari ma'mul saja. Naam, wallahu a'lam. Kita telah selesai membahas huruf yang mirip dengan laisa. Yang pertama yaitu ma al-hijaziyah, ma an-nafiyah al-hijaziyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke huruf yang mirip dengan ma yang kedua, laisa yang kedua, yaitu la al-musyabbahatu bi laisa, la yang diserupakan dengan laisa. Dan ini kebalikan dari la nafiyatul lil jins, dimana kalau kita dulu pernah ketika belajar bahasa Arab besar, la nafiyah lil jins itu justru memansubkan mubtada dan memarfukan khobarnya. Tetapi kalau la musyabbaha bi laisa, dia amalannya seperti laisa. Dia memarfukan mubtada dan justru memansubkan khobarnya. Kebalikan dari la nafiyah lil jins. Baik. Kita lihat di kitab. Kita lihat qala al-musannif rahimahullahu taala wa amma la, adapun la yaitu la musyabbaha bi laisa, la yang mirip dengan laisa. Maka dia fata'malu amala laisa aidan indal hijaziyyin faqat. Maka dia pun berfungsi sebagaimana laisa aidan indal hijaziyyin faqat. Menurut penduduk Hijaz semata. Hanya menurut penduduk Hijaz, tidak menurut yang lain. Jadi ini adalah termasuk lughah Hijaz. Termasuk lughahnya penduduk Hijaz. La yang mirip dengan laisa. Yang beramalan dengan amalan laisa. Nah, lalu syaratnya bagaimana? Penulis katakan bisyurutil mutaqaddimati fima. Syaratnya itu sama persis dengan syarat-syarat ma an-nafiyah, tapi ada tambahannya. Jadi kalau ma an-nafiyah tadi ada 4 syarat, yaitu pertama tidak boleh diikuti oleh in, yang kedua tidak boleh khobarnya itu ada illah, yang ketiga tidak boleh khobarnya mendahului isimnya, dan yang keempat tidak boleh makmul khobarnya itu mendahului isimnya. Nah, keempat syarat tersebut itu berlaku juga untuk la al-musyabbaha bi laisa. Wa tazidu bi syartin akhara. Nah, tapi dia punya syarat tambahan, yaitu an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Yaitu isim dan khobarnya itu harus isim nakiro. Isim dan khobarnya harus sama-sama nakiro, tidak boleh ada yang ma'rifat. Jelas sampai sini? Kita lihat contohnya, la rajulun afdala minka. La rajulun afdala minka. Tidak ada laki-laki yang afdala minka, lebih utama darimu. Tidak ada laki-laki yang lebih utama darimu. Nah, maka di sana la-nya adalah la al-musyabbahatu bi laisa. Karena syarat-syaratnya itu terpenuhi. Rajulun, syarat-syarat ma terpenuhi, dan keduanya yaitu isim dan khobarnya itu sama-sama isim nakirah. Rajulun dan afdola. Maka la-nya adalah la an-nafiyah al-hijaziyah. La an-nafiyah al-hijaziyah. Yang tak malu amala laisa. Kemudian rajulun, dia adalah ismula marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan kemudian afdola, dia adalah khabaruha mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian minka jar majrur muta'alliqoni yang berkaitan dengan afdola. Nah, sampai sini gampang ya. Kemudian penulis mengatakan wa aktsaru amaliha fi syi'ri, dan mayoritas penggunaan la yang musyabbah bi laisa ini itu pada syair. Jadi pada nazar ataupun kalimat bebas yang bukan syair, kalimat yang tidak berbait, itu sangat jarang ditemui. Sangat jarang ditemui. Bahkan sebagian ulama mengatakan la musyabbah bi laisa ini hanya khusus untuk syair saja atau syair saja. Tidak bisa untuk kalimat bebas biasa. Nah, makanya ini termasuk huruf yang mirip dengan laisa dan sangat jarang dijumpai pada kalimat
biasa. Nah, itu adalah la yang musyabbaha bi laisa. Akan langsung masuk ke huruf yang mirip dengan laisa yang ketiga, yaitu in. In al-musyabbahatu bi laisa. In al-musyabbahatu bi laisa. Nah, ini juga pendek pembahasannya insyaallah. Kemudian penulis mengatakan sekarang kita masuk ke in al-musyabbahatu bi laisa. Wa amma in, nah in al-musyabbah bi laisa, ingat artinya juga untuk penafian atau tidak. Adapun in fata'malu amala laisa fi lughatil aliyati, maka dia berfungsi sebagaimana laisa menurut lugahnya orang-orang aliyah, atau biasa kita dengar dengan alawi, ya kan, al-alawi, alawiyin. Lughatil aliyah yaitu di utaranya Najd sampai Tihamah, kemudian juga di sekitar daerah Hijaz. Nah, jadi in beramal dengan amalan laisa menurut lugahnya orang-orang aliyah, penduduk aliyah. Syaratnya apa? Bisyurutil mutaqaddimati fima, dengan syarat yang berlaku juga pada ma, yang telah disebutkan pada ma. Jadi syaratnya sama seperti ma. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan, sama saja mau isim dari in tersebut ma'rifat ataupun nakiro. Jadi bebas. Tidak seperti la al-musyabbah bilaisa. Kalau la al-musyabbah bilaisa, dia selain syaratnya seperti ma, tapi dia juga harus memenuhi syarat yang tambahannya, syarat kelima, yaitu kedua-duanya isim dan khobarnya harus nakiro. Itulah. Tapi kalau in musyabbah bilaisa, nggak mesti. Dia syaratnya hanya seperti ma, mau isimnya ma'rifat ataupun nakiro. Contohnya in zaidun qa'iman. Coba i'rab in zaidun qa'iman. In al-musyabbahatu bilaisa, zaidun ismu in marfu'un bid-dhammati, qa'iman khabaru in mansubun bil fathati. Nah, maknanya apa? In zaidun qa'iman. Maknanya jika Zaid berdiri, Ustaz. Nah, jika Zaid berdiri. Nah, secara i'rab ahsanta, sudah benar, tapi secara makna keliru. Maknanya apa ini? In Zaidun qa'iman. Tidaklah Zaid berdiri. Nah, ahsanta, tidaklah Zaid berdiri. Jangan terkecoh dengan in syartiyah jazimah. In di sini maknanya nafyu. Sekali lagi anak ulang bahwasanya keempat huruf yang mirip dengan laisa semuanya bermakna nafi. Semuanya bermakna nafi. Ma, la, in sama lata semuanya bermakna nafi atau tidak. Maka kalimat in zaidun qa'iman itu bukan bermakna syarat, tetapi bermakna nafi. Zaid itu tidak berdiri karena innya di sini innya musyabbahah bilaisa. Nah, mafhum? Jangan sampai terkecoh lagi. Tanya, Ustaz. Nah, sekarang kita, oh ya silakan. Berarti kalau kita i'rab in harfu atau in nafiyah al-musyabbihati bilaisa gitu, Ustaz. Iya, boleh antum sebutkan seperti itu. In yaitu nafiyah al-musyabbah bilaisa, atau antum katakan in nafiyah ta'malu amala laisa. Boleh disebutkan seperti itu. Nah, ini pada contoh ini isimnya berupa isim makrifat, yaitu Zaidun, nama orang. Nah, sekarang kita lihat musumi amin kalamihim, dan juga pernah didengar dari ucapan orang Arab yang fasih, yaitu in ahadun khairon min ahadin illa bil afiyati. In ahadun khairon min ahadin illa bil afiyati, ini adalah nafiyah ijaziyah, yang dia tak malu amala laisa. Kemudian ahadun adalah isimnya, khairon adalah khobarnya. Maka di sini karena inya musyabbah bilaisa, maka maknanya adalah nafi. Tidak ada orang yang lebih baik kecuali, tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lain kecuali dengan afiyah, dengan kesehatan,
keselamatan, dan lain-lain. Jadi patokan kebaikan pada seseorang itu menurut penuturan ini adalah bil afiyah, keselamatan, kesehatan, baik keselamatan dunia ataupun keselamatan dari sisi agama atau keyakinan. Nah, itu adalah in yang musyabbaha bi laisa. Nah, dan in musyabbaha bi laisa ini dia aqallul amal min la. Dia itu lebih sedikit dijumpai daripada la al musyabbaha bi laisa. Nah, in musyabbaha bi laisa itu lebih sedikit ditemukan daripada la musyabbaha bi laisa. Padahal tadi la saja sudah sedikit kan ya. Apalagi sebagian ulama mengatakan dia khusus pada syair-syair semata. Nah, sedangkan ini dia lebih sedikit daripada la musyabbaha bi laisa. Jadi mungkin akan antum sangat jarang temui penggunaan in yang musyabbaha bi laisa ini. Nah, huruf yang keempat sekaligus terakhir dari pertemuan hari ini. Kita masuk yang keempat. Kita lihat yang terakhir dari huruf-huruf yang mirip dengan laisa, yaitu lata al-musyabbahatu bi laisa. Nah, lata ini disebutkan bahwasanya asalnya adalah la. Asalnya adalah la biasa. La, nafi, tapi kemudian ditambahkan ta. Nah, di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk mentaknis dari huruf la-nya tersebut. Jadi seperti istilahnya huruf la yang muannas. Tapi ada juga yang mengatakan tak di sini fungsinya adalah untuk mubalaghah fin nafi. Jadi untuk menekankan makna penafian dari lata. Dan ada juga yang mengatakan ya tak itu fungsinya ya untuk muannas, untuk mentaknis dan juga untuk mubalaghah, memubalaghahkan nafinya. Itu sekilas tentang asal muasal dari lata. La ditambah ta. Wa amma lata fata'malu amala laisa, maka dia berfungsi sebagaimana fungsi laisa bisyarti, dengan syarat an yakuna ismuha wa khabaruha lafdzul hini. Syaratnya apa? Syaratnya satu, isim dan khabarnya itu adalah al-hin, menggunakan lafaz hin. Isim dan khabarnya lafaznya sama-sama hin, menggunakan lafaz hin. Nah, wa an yuhdhafa ismuha aw khabaruha. Syaratnya dua. Yang pertama tadi isim dan khabarnya harus pakai lafaz hin yang artinya adalah waktu. Hin itu menunjukkan waktu, keterangan waktu. Wa an yuhdhafa ismuha aw khabaruha, dan menghapus baik khabar ataupun isimnya. Dan isim atau khabarnya itu ada yang dihapus salah satunya. Wal ghalib, tapi umumnya wal ghalibu hasful ismi, tapi umumnya yang dihapus adalah isimnya, bukan khabarnya. Nah, nahwu contohnya adalah firman Allah pada surat Shad, fanadaw wala tahina manas. Nah, fanadaw, maka mereka meminta tolong, menyeru meminta tolong, wala tahina manas. Nah, makna dari la tahina manas ay laisal hinu hina firorin. Mereka meminta tolong padahal laisal hinu hina firorin. Waktu ini adalah bukan waktunya untuk berlari. Waktu tersebut adalah bukan waktunya untuk berlari. Nah, maka di sana walata hina manas, di situ hina dibaca mansub, ya kan? Hina dibaca mansub. Sedangkan isimnya dan dia adalah khabar dari lata. Kemudian dia mudhaf kepada manasin. Manas artinya adalah firor, yaitu lari. Nah, isimnya mana? Isimnya itu mahdzuf. Dan takdirnya, dikarenakan syarat dari lata harus menggunakan lafaz hin, maka takdirnya adalah al-hinu. Sehingga takdirnya laisal hinu atau la talhinu hina manasin. La talhinu hina manasin yang maknanya adalah laisal hinu hina firorin. Waktu ini atau waktu itu, waktu tersebut bukanlah waktu untuk berlari. Bukanlah waktunya untuk berlari. Nah, ya, jadi syaratnya ada dua. Pertama, isim dan khobarnya itu sama-sama menggunakan lafaz hin, yang artinya adalah waktu. Kemudian syarat yang kedua,
menghapus salah satu dari isim ataupun khobarnya. Dan umumnya yang sering dihapus adalah isimnya, bukan khobarnya. Kemudian penulis mengatakan wa quri'a, nah ayat tersebut ada juga riwayat yang membaca dengan membalik. Hinanya dibaca marfu sebagai isimnya, sedangkan yang dihapus adalah khobarnya. Nah ayat tersebut dibaca wala tahinu manasin, menurut satu riwayat yang dijelaskan bahwasanya riwayat tersebut syadz, riwayat atau qiraah yang syadz. Wala tahinu manasin, nah di sana hinu dibaca marfu sebagai isim dari lata. Isim dari lata, sedangkan yang dihapus adalah khobarnya. Ala anal khobaru mahdzufun. Dan khobar dari lata itu mahdzuf atau dihapus, maknanya adalah laisa hinu firarin hinan lahum. Bukanlah waktu berlari, itu adalah hinan lahum, waktu yang pas untuk mereka. Waktu yang tepat untuk mereka. Nah, itu adalah pembahasan tentang lata al-musyabbahah bi laisa. Dan dengan selesainya pembahasan lata musyabbahah bi laisa, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang huruf-huruf yang musyabbahah bi laisa. Huruf-huruf yang menyerupai dengan laisa. Mereka beramal sebagaimana amalannya laisa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya gampang ya, tapi yang susah itu cari contohnya. Yang susah itu cari contoh kalimatnya, karena umumnya ini jarang dijumpai. Paling yang sering kita jumpai ya tadi yang pertama, yaitu ma musyabbahah bi laisa. Sedangkan la musyabbahah bi laisa itu juga sangat jarang, bahkan sebagian ulama hanya mengkhususkan untuk syair semata, apalagi in dia lebih sedikit dijumpai daripada la, dan lata ya cuma ada satu di Al-Quran, yaitu walata hina manas di surat Sad di ayat 3 ini. Kita cukupkan sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dan melanjutkan pelajaran kita nawasihul ibtida, yang dia memarfukan mubtada dan memasukkan khobarnya. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.